Amin. La ilaha illallah. Betul. Nah, hadis ini hadis untuk pegangan kita insya Allah. Hadis hadis pegangan sehari-hari kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita udah tahu terjemahnya beliau. Beliau itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau termasuk al-mukthirina sab'ah, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang nyampe hadisnya kepada kita lebih dari 5.000 hadis. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis dari Muhammad SAW tentang bagaimana kita menjaga keimanan. Iman ini, maksudnya iman ini kan kata ulama ada yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau kita bisa yazidu dengan kita mengerjakan taat, iman kita akan naik. Tapi dengan kita mengerjakan maksiat, iman kita akan menurun. Tapi bukan maksudnya bukan keyakinan, bukan ya. Iman itu kan ada yang mengatakan iman itu kan at-tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati. Kalau meyakini dengan hati itu nggak bakalan berkurang. Jadi di sini maksudnya amaliyahnya yang akan menyebabkan iman itu naik turun. Semangat beramal. Kadang-kadang kan gitu ya orang itu. Nah ini kata Rasulullah SAW, al imanu, iman itu ada bid'un wasab'una syu'batan. Bid'un wasab'una au bid'un wasittun syu'batan. Iman itu ada bid'un. Bid'un itu ya, kalau menurut ulama, bid'un itu antara 3 sampai 9. Hitungan 3 sampai 9. Berapa hitungannya? Kurang lebih bid'un. Bid'un itu ya antara 3 sampai 9. Ada yang mengatakan dari 1 sampai 10. Yang mu'tamadnya bid'un ini 3 sampai 9 hitungan. Misalnya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi disebut bid'un itu dari 3 sampai 9. Jadi nggak dipatok gitu ya. Jadi mungkin 3 atau mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Jadi bid'un. Nah, iman ini ada bid'un. Wasab'una 70. Makanya dulu kita pernah ngaji sama itu adanya Qawmi Utubian. Kita Qawmi Utubian itu di situ dijelaskan oleh Malik, pokoknya Nawawi banget. Itu dijelaskan tentang cabang-cabang iman. Jadi dari mulai la ilaha paling tingginya la ilaha illallah sampai paling bawah. Nah, jadi iman itu ada bid'un wasab'una au bid'un wasittuna. Ada yang mengatakan 70 sekian, ada yang mengatakan 60 sekian. Jadi Rasulullah di situ menggambarkan kepada kita. Dan itu dihitung ulama ada. Orangnya di kitab Tukum Utubian ada itu. Nawawi gitu. Sampai 73 atau 70 berapa gitu. 75. Jadi ada cabangnya gitu. Iman itu ada cabang. Wa a'laha ya, paling tingginya cabang ini, a'lah ya. Afdaluha paling afdalnya cabang iman ini apa? Qaulul la ilaha illallah. Jadi tinggi puncaknya keimanan itu ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Itu puncaknya iman. Di situ ya puncak. Ya kalau ada cabang itu puncaknya. Wa adnaha paling ringannya apa? Imal totul ada anito tarik. Nyingkirin sesuatu, ada itu sesuatu yang membahayakan ya, atau mencelakakan anitorik dari jalan. Nah itu, jadi ini Rasulullah ngajarin kepada kita nih untuk bersih.
Bisa kadang-kadang kita kayak gitu ya. Kebaikan itu kayak gitu. Misalnya kita di jalan gitu, kita lihat kayak paku, kayak naon. Terus sengaja kalau tukang tambalnya sengaja nebang paku. Itu kata Nabi SAW, paling bawahnya posisi syu'bah iman ini atau ranting iman ini, syu'bah itu ranting. Itu cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang akan mencelakai orang muslim atau orang manusia dari jalan. Wal haya minal iman. Wal haya syu'batun minal iman. Haya, rasa malu, ini syu'batun minal iman. Rasa malu ini itu sebagian cabang dari iman. Maksudnya malu di sini apa? Kadang-kadang orang tuh ada ya salah menafsirkan malu. Malu itu apa sih? Kata ulama, malu itu khulqun atau khulukun ya. Satu akhlak yamna'u sahibuha minal maksiyah yang bisa mencegah seseorang dari kalau seandainya di jalan pada sempak doang kayak kolor itu namanya itu malu. Itu kalau caranya apa yang beda? Dia tidak paham biasanya, nggak tahu misalnya bab sholat, nggak tahu bab ada sesuatu yang malu nanya itu kan malu. Itu kata ulama itu jubur pengecut. Jadi antara pengecut atau ajiz itu lemah sama haya itu hampir berdekatan. Nah, kenapa kata orangnya pemalu itu kinayah aja atau majaz ya. Yang aslinya pemalu itu apa? Yang malu yang benar-benar menurut syariat ini apa? Takhuluk atau al-khuluk atau apa namanya akhlak yang bisa mencegah seseorang itu dari maksiat dan juga bisa menempatkan hak di tempatnya itu disebut haya. Kalau seandainya misalnya malu, orang kenapa itu malu? Oh malu, misalnya malu karena kebaikan ya jangan. Kenapa itu misalnya nggak nyumbang ini? Malu di tanah dikit. Nah, sedikitnya gini masalah. Ya, itu justru itu yang akan menyelamatkan kita. Wal haya syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dan Abu Bakar.